Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah agar Ramadan bermakna. Sebuah tema yang patut dan perlu kita renungkan agar Ramadan yang kita jalani ini tidak sia-sia. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah anggaplah ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Nah, ini anggapan ini insya Allah akan menggugah kita, akan memberikan semangat pada kita bagaimana memanfaatkan Ramadan. Karena dalam perjalanan hidup kita, sahabat kita, karib kerabat kita, kawan kita, teman kita yang sebelum Ramadan bersama kita, tapi ternyata ada di antara mereka yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ada jaminan meskipun hari ini kita sudah berada di awal Ramadan, kita bisa menyelesaikan seluruhnya dari Ramadan? Tidak ada jaminan. Karena dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, masalah ajal itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak mengetahuinya. Dan ini adalah bagian daripada misteri atau hal yang gaib yang Allah tidak kasih tahu. Di bumi mana, tanggal berapa, hari apa seseorang itu akan meninggal, tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu kapan dan di mana serta tanggal berapa kita meninggal, maka hendaklah kita menjadi pribadi yang senantiasa mempersiapkan diri dengan cara memperbanyak amal soleh. Dan alhamdulillah di dalam bulan yang kita jalani hari ini, saat ini adalah bulan yang sangat mulia. Maka dalam banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah disebutkan bagaimana Ramadan itu disebut dengan Syahrul Mubarak, artinya bulan yang banyak keberkahan. Kenapa? Atau ada apa dengan keberkahan di dalam bulan Ramadan ini? Maksudnya adalah bulan yang di dalamnya kita diperintahkan berpuasa. Dan dalam hadis qudsi Rasul bersabda, Allah berfirman, ibadah puasa itu adalah as-shaumul li, kata Allah. Jadi puasa itu adalah untuk Allah, wa ana ajzi bih, dan Allah lah yang akan membalasnya. Ini Allah khususkan. Allah khususkan, Allah yang akan membalas semua bentuk ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kemudian juga disebutkan bahwa bagi mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan juga diberikan surga khusus. Nah, ini luar biasa, namanya surga Ar-Rayyan. Dalam hadis itu disebutkan ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, maka surga ditutup, tidak diberikan pada yang lain. Perhatikan, pahala khusus dan juga surga khusus. Jadi anggaplah ini Ramadan terakhir buat kita sehingga kita bersemangat untuk beribadah di dalamnya. Kemudian yang kedua, agar Ramadan ini bermakna, hendaknya kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu atas dasar ilmu, iman, dan ikhlas. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Hendaknya bagaimana kita berpuasa berdasarkan ilmu yang benar. Kemudian kita melaksanakan dengan cara yang benar. Kemudian ibadah yang kita laksanakan ini adalah perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini perintah. Dalam hadis juga disebutkan Ramadan adalah merupakan di antara rukun Islam, antasyhada ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Jadi puasa itu rukun Islam. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan apa ancaman bagi orang yang tidak berpuasa. Rasulullah SAW dalam mimpinya, di mana Jibril membawa Rasul kepada sebuah tempat. Di situ ada jurang yang sangat dalam. Kemudian ada orang yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas diikat. Kemudian di mulutnya keluar darah yang menganga. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu? Jibril mengatakan itu adalah orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Penjelasan hadis ini juga disebutkan mereka yang mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa. Mereka diberikan hukuman digantung di dalam jurang api neraka jahanam. Nah, ini orang-orang yang berpuasa karena
karena ilmu yang benar, karena iman kepada Allah. Dia sadar Allah yang memerintahkan, dia sadar Rasulullah juga memerintahkan, dia sadar bahwa puasa itu bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan, maka insya Allah puasanya akan bermakna. Kemudian apalagi ikhlas. Nah, ikhlas ini penting. Kita melaksanakan ibadah itu atas dasar keikhlasan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang yang beribadah ikhlas itu tidak ada beban, enak dia berpuasa. Enjoy aja kalau bahasa sekarang mungkin ya. Nah, dia enak berpuasa, hatinya lapang, kemudian jiwanya tenang. Justru dia mendapatkan energi yang luar biasa. Nah, jadi sebenarnya Ramadan itu adalah merupakan bulan etos kerja. Dengan keikhlasan kita, dengan kejujuran kita, ini akan memberikan semangat yang luar biasa. Perang Badar juga dimenangkan di bulan suci Ramadan, dan bahkan Indonesia ini merdeka juga di bulan suci Ramadan. Jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dilakukan sebelum Ramadan, itu insya Allah akan selesai di bulan suci Ramadan. Ada pertanyaan sederhana hari ini, bagaimana dengan kondisi Indonesia hari ini? Akankah kita menjadi bangkit? Akankah kita menjadi hebat? Nah, tergantung bagaimana kita memanfaatkan Ramadan. Kita berdoa semoga pemimpin kita sadar ini Ramadan peluang buat kita untuk bangkit. Semua kita yang menjadi putra bangsa kita hari ini, ya kita sadar bahwa Ramadan saatnya kita bangkit. Bagaimana caranya? Masya Allah. Ramadan mengajarkan kita dekat dengan Allah. Itu rahasianya. Kalau dalam bulan Ramadan kita makin jauh dengan Allah, jangan berharap kita akan mendapatkan kebaikan. Tidak ada itu. Maka Rasulullah bagaimana mengancam seseorang yang masuk Ramadan dia masih lalai. Kata Rasul, raghima anfu rajulin, celaka seorang hamba masuk Ramadan dia belum terampuni. Nah, inilah kita bertaubat atas segala kesalahan kita. Terutama para pemimpin negeri, orang-orang diberikan amanah, bertaubatlah, memperbaiki segala kesalahan kita. Kemudian temukan ide-ide yang kreatif, yang inovatif agar bangsa ini bisa bangkit. Nah, ini Masya Allah, ini luar biasa. Kalau ini bisa dimanfaatkan, maka kita akan bangkit dari segala keterpurukan kita hari ini. Insya Allah. Harus optimis. Jadi jangan sampai kita masuk Ramadan pesimis. Nah, ini nggak nyambung. Jadi seharusnya masuk Ramadan itu kita optimis. Kenapa? Lihatlah Rasulullah dan para sahabat, bagaimana mereka berjihad di bulan suci Ramadan. Bagaimana mereka membina umat di bulan suci Ramadan. Nah, ini harus dimanfaatkan. Nah, ini udah masuk hari pertama Ramadan. Jadi tinggal sisa ke depan yang harus kita lalui itu bagaimana menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga, agar Ramadan ini bermakna, perbanyak ibadah. Banyak sekali ibadah yang harus kita jaga. Terutama ibadah wajib dulu. Kemudian ditambah dengan sholat sunat, ada sholat tarawih, setelah kita sholat isya. Malamnya kita bisa sholat tahajud, kemudian di pagi harinya sholat duha, ditambah sholat sunat wudhu, ya, sunat mutlak. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dengan ibadah kita itu, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang kuat. Jadi apa rahasia pasukan Rasulullah itu bisa mengalahkan pasukan orang-orang kafir sehebat apapun mereka? Rahasianya adalah ada pada ketaatan mereka. Ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang panglima perang dalam menghadapi orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu. Apa kata seorang panglima perang ini? Kalau kalian mengalahkan kami dengan kekuatan kalian, maka kami insya Allah akan bisa mengalahkan kalian dengan ketaatan kami. Ini rahasia. Taat sebuah rahasia kebaikan. Orang-orang yang taat di usia muda, insya Allah dia sehat di usia tua. Sebuah bangsa yang taat, Allah turunkan rahmat dari langit, Allah keluarkan rahmat dan nikmat dari bumi. Ini janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Itu janji Allah. Kemudian ibadah apa lagi yang bisa kita lakukan? Membaca Al-Quran, memahaminya, kemudian mentadabburinya dan mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian apalagi zikir dan doa-doa kita. Pergunakan itu sebaik-baiknya. Karena di siang dan malam Ramadan, Allah ampuni siapa yang mau minta ampun. Di siang dan malamnya bulan suci Ramadan, Allah terima taubat siapa yang mau bertaubat. Ini luar biasa. Apalagi di 10 terakhir.
Nah, ini perlu juga difahami di 10 terakhir, Rasulullah dan para sahabat semakin meningkatkan kualitas ibadahnya. Kemudian yang keempat, yang kita lakukan agar ibadah Ramadan kita bermakna adalah tingkatkan kualitas puasa kita. Jangan sekedar menahan haus dan lapar. Jadi di sini kita perlu menjaga adab dalam berpuasa. Ada lisan kita yang harus kita jaga. Ada hati kita yang harus kita bersihkan dari berbagai macam penyakit. Kemudian perbuatan kita, sikap kita sehari-hari itu harus bagus. Karena Rasulullah menyebutkan malam yada' qaula zur wal amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur. Qaula zur itu apa? Perkataan sia-sia. Kemudian wal amala bih. Wal amala bih itu apa? Perbuatan yang tidak baik. Coba lihat. Perkataan sia-sia harus ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Perbuatan yang tidak bermanfaat harus ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Di kalimat hadis berikutnya adalah falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang-orang yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia, maka Allah tak butuh dia menahan haus dan lapar. Artinya apa? Tak ada pahala, tak ada manfaat. Nah, maka subhanallah bagaimana indahnya puasa ini menyuruh kita berkata benar, berkata jujur. Bagaimana indahnya puasa ini mengajak kita memanfaatkan potensi yang Allah berikan itu, panca indera yang Allah berikan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kelima, perbanyak sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Indahnya kehidupan ketika kita berbagi. Indahnya kebahagiaan ketika kita melihat saudara-saudara kita hidup dalam keadaan kecukupan. Hidup ini menjadi sebuah kehidupan yang bermakna ketika saudara-saudara kita berbagai macam kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, kita datang memberikan. Ada di antara mereka itu yang kurang ilmu, berikan ilmu kepada mereka. Ada di antara mereka yang butuh keahlian, ajarkan keahlian pada mereka. Ada di antara mereka yang butuh makanan dan minuman, berikan itu. Nah, itulah yang diajarkan di bulan suci Ramadan. Karena Rasul bersabda, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berbuka puasa, dapat 2 pahala. Satu pahala memberi, satu lagi pahala dari orang yang berbuka tersebut. Tidak mengurangi pahala orang berbuka tersebut. Itu satu kebaikan. Bagaimana kalau setiap hari di bulan suci Ramadan kita bisa mensedekahkan makanan berbuka kepada orang berbuka puasa sampai akhir Ramadan. Masya Allah, mereka bisa menikmati saat berbuka puasa. Dan bahkan lebih dari itu, ada kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita berikan. Apakah memberikan beasiswa, kemudian memberikan sandang, pangan, kebutuhan bagi mereka. Nah, ini pahalanya luar biasa. Karena sesungguhnya hidup ini kesempatan. Kalau kita manfaatkan dengan baik, maka insya Allah di akhirat kita akan menjadi orang yang bergembira. Bergembira kenapa? Kita akan diperlihatkan amal soleh oleh Allah kepada kita. Dan diberikan kabar gembira masuk ke dalam surganya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Pahalanya berlipat ganda. Allah yang akan membalasnya. Di luar Ramadan, satu kebaikan mungkin pahalanya 10 atau 100 atau 700. Tapi di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya disebutkan tak terhingga. Masya Allah. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan kita bermakna? Ramadan mendidik kita untuk mengendalikan diri kita. Makna Ramadan itu sendiri adalah al-imsak, menahan diri. Apa harus kita tahan? Dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada dosa dari tangan kita, maka tahan, jangan dilakukan. Ada dosa lisan kita, tahan, jangan dilakukan. Ya, dosa telinga kita, termasuk dosa di dalam hati kita. Itu bagaimana kemampuan kita menahan al-imsak, menahan diri. Kemudian setelah kita menahan diri tidak berbuat dosa, maka pastikan kita banyak berbuat kebaikan. Masya Allah. Itulah bagaimana Ramadan mendidik kita. Bisa menjadi pribadi yang menahan diri, mengendalikan diri kita. Kemudian Ramadan juga mengajarkan kita disiplin. Nah, disiplin ini hal yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana saatnya berbuka, ya, bagaimana saatnya sahur, itu tidak boleh dirubah.
dengan coba-coba merubah sebuah ketentuan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kapan kita harus makan sahur? Dalam hadis sahih disebutkan, kama qal, hendaklah Anda mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka. Bagaimana memahami hadis ini? Maksudnya adalah sahur yang terbaik itu adalah setelah kita makan sahur, maka ada jeda waktu sekitar 30 menit, kemudian azan. Nah, ini yang terbaik. Karena ada kesalahan dalam masyarakat kita. Ada di antara mereka itu bersahur pada jam 12 malam. Ada di antara mereka itu yang bersahur pada jam 2 malam. Itu tidak benar. Rasulullah tidak menyuruh kita seperti itu. Nah, ada hadis Rasul mengatakan tasahharu barakatan. Bersahurlah karena pada sahur itu ada berkah. Nah, kita lihat dalam dua hadis ini. Satu hadis Rasulullah menyuruh kita bersahur atau mengakhirkan sahur. Kemudian satu hadis Rasulullah mengatakan dalam sahur itu ada berkah. Nah, kalau kita hubungkan kedua hadis ini benar. Orang yang sahurnya di akhir artinya bukan berarti sudah lewat azan. Nah, sebelum azan. Nah, setelah dia bersahur ada waktu 20 atau 30 menit kemudian azan. Nah, itu ada berkah. Berkahnya di mana? Dia lebih kuat fisiknya untuk berpuasa di esoknya, di harinya, di pagi hari sampai sore harinya. Nah, kemudian apa maksud daripada Rasulullah menyuruh kita mempercepat berbuka? Maksudnya adalah ketika kita sudah tahu waktu berbuka, apakah suara azan atau ada bunyi serneng, ya, dan kita juga ada waktu berbuka yang kita miliki, kita sudah yakin sudah saatnya berbuka dengan tanda-tanda yang kita pelajari tentunya seperti kita sampaikan tadi, ada suara azan, ada serneng, dan kita tahu waktu jamnya sudah masuk waktu berbuka, maka Rasulullah menyuruh kita segera berbuka. Nah, karena Rasulullah mengatakan jangan sampai seperti orang Yahudi. Yahudi itu memperlambat dia berbuka. Sudah waktunya dia tunda setengah jam, dia tunda sampai beberapa saat. Ya, ini bahaya sekali. Kalau menunda 1 atau 2 menit atau 3 menit, ya ini mungkin masih biasa untuk memastikan bahwa betul-betul sudah maghrib. Tapi kalau suara azan sudah berbunyi, ya apa yang kita ragukan? Ya mudah-mudahan orang azannya benar, tepat waktu. Nah, ini bagaimana di sini Rasulullah menganjurkan seperti ini? Ada kebaikan di dalamnya. Nah, apa yang dilakukan ketika berbuka? Rasulullah menyuruh kita meminum air putih atau korma. Nah, ini penting juga untuk diperhatikan karena dalam penelitian disebutkan kurma ini akan mengembalikan kekuatan kita yang tadi hilang itu dikembalikan dengan luar biasa oleh kurma yang kita konsumsi. Air putih itu juga akan membersihkan maidah kita. Jadi jangan sampai berbuka puasa itu dengan balas dendam. Nah, ini sangat kita khawatirkan ya. Berbuka puasa dengan balas dendam artinya dia menyantap makanan sangat banyak. Setelah dia santap makanan sehingga dia tertidur di atas meja makan, sholat maghribnya tinggal, sholat isyanya lewat, kapan dia bangun saat sahur kembali dia bangun. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi jangan berbuka puasa balas dendam, tapi berbukalah seperti sunnah Rasulullah, cukup dengan 3 biji korma, dengan seteguk atau 1 gelas air putih, itu sudah cukup. Nah, nanti seiring berjalan waktu setelah kita sholat isya, sholat tarawih, nah masukkan lagi makanan sedikit lagi dengan pelan-pelan. Nanti seiring bertambah waktu lagi, nah makan lagi sedikit lagi. Jadi maidah kita ini tidak terkejut, Pak. Ya, Masya Allah. Jadi tidak terkejut. Jadi dia sudah dari tadi menahan lapar, tiba-tiba dimasukkan dengan makanan yang cukup banyak. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, saya pikir inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan agar Ramadan kita bermakna. Tentunya banyak lagi akan dibahas. Ya, tidak mungkin kita sampaikan seluruhnya di sini. Tapi mudah-mudahan ini di awal Ramadan yang cerah, di awal Ramadan yang ceria, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah betul-betul menjadi Ramadan yang bermakna bagi kita. Sehingga pasca Ramadan terlihat di dalam kehidupan kita ada nilai-nilai Ramadan yang bisa kita terapkan untuk 11 bulan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.